Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zanita Umaira Turdayana. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas materi bab 1 tentang pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Nah, kita akan membahas mulai dari yang pertama, pengertian kelompok sosial, yang kedua, syarat dan ciri-ciri kelompok sosial, yang ketiga, fungsi kelompok sosial, yang keempat, latar belakang atau bentuk dorongan dalam pembentukan kelompok sosial, yang kelima, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, yang keenam, tahap pembentukan kelompok sosial, yang ketujuh, ragam atau bentuk kelompok sosial, yang kedelapan, dinamika kelompok sosial. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Nah, sebenarnya ada banyak sekali pendapat para ahli, namun di sini saya mengambil 4 pendapat para ahli tentang pengertian kelompok sosial. Mulai dari menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Sedangkan menurut George Homans, kelompok sosial adalah suatu kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan dengan timbal balik. Sedangkan menurut Paul B. Horton, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Sedangkan menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia yang saling berinteraksi dengan pola yang terorganisir tetapi tidak terikat seperti ikatan organisasi. Yang kedua, syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Nah, sebenarnya syarat dan ciri-ciri kelompok sosial itu hampir sama ya. Di antaranya, yang pertama, adanya kesadaran dan rasa memiliki sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok, seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan nasib. Yang keempat, bersistem dan berproses. Yang kelima, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku antar anggotanya. Yang keenam, adanya interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Yang ketujuh, mempunyai kepentingan bersama. Yang kedelapan, mempunyai norma yang mengatur hubungan antar anggotanya. Yang kesembilan, mempunyai struktur sosial. Setiap anggotanya mempunyai status dan peran tertentu. Yang selanjutnya, ikatan yang erat antar anggotanya, dan yang terakhir, memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi kelompok sosial bagi individu, dan yang kedua, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi individu, yang pertama, sarana menjalin hubungan sosial. Yang kedua, sarana pendidikan. Yang ketiga, sarana pemecahan masalah atau problem solving. Sedangkan fungsi kelompok sosial bagi masyarakat, yang pertama, sebagai pembentuk nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kedua, pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pengawas sosial. Selanjutnya, yang keempat, latar belakang atau bentuk dorongan terbentuknya kelompok sosial. Di antaranya, dorongan untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya, hasrat untuk meneruskan keturunan. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Ikatan darah dan keturunan,
kesamaan ciri-ciri fisik, kesamaan kepentingan, dan kesamaan daerah. Yang kelima yaitu faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Ada persepsi, yaitu kemampuan kognitif untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar, atau lebih mudahnya disebut sebagai cara pandang seseorang. Selanjutnya, motivasi, yaitu dorongan atau semangat bagi setiap anggota untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dicita-citakan kelompok. Lalu, interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok. Selanjutnya, organisasi. Melalui organisasi, penyelesaian masalah kelompok menjadi efektif dan efisien melalui koordinasi. Selanjutnya, independensi atau kebebasan, berupa kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, dan ekspresi. Yang keenam, yaitu tahap pembentukan kelompok sosial. Nah, ada 5 tahap. Tahap yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Tahap ini ditandai dengan adanya ketidakpastian dan rasa cemas pada anggota kelompok. Anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar keberadaannya dapat diterima oleh anggota lainnya. Selain itu, anggota kelompok mencoba mengenal satu sama lain untuk menemukan kesamaan tujuan. Tahap yang kedua yaitu tahap menghadapi konflik atau storming. Perbedaan pendapat, cara kerja, dan tujuan dapat memicu antar anggota berselisih paham. Tanda-tanda pada tahap ini antara lain timbulnya kemarahan, ketidaknyamanan, dan terjadi perselisihan atau konflik. Oleh karena itu, antar anggota perlu memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembentukan struktur atau norming. Pada tahap ini sudah terdapat kesepakatan, mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik serta membentuk struktur. Struktur dalam kelompok ini berkaitan dengan aturan, peran, dan status yang mengikat antar anggota kelompok. Yang keempat, ada tahap produktivitas atau performing. Pada tahap ini, anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lancar dan efektif. Anggota kelompok lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dapat menunjukkan kinerja maksimal karena sistem sosial dalam kelompok sudah terbentuk secara mapan. Juga dapat berkomunikasi dengan baik, mempercayai satu sama lain, dan memiliki ikatan yang kuat. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu tahap pembubaran atau adjourning. Dalam beberapa kasus, kelompok yang tidak mampu memelihara sistem dan struktur sosial dengan baik cenderung mengalami kemunduran. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat konflik dalam kelompok yang tidak terselesaikan dengan baik. Sebagian kelompok berupaya melakukan adaptasi dan melakukan transformasi agar kelompok tidak mencapai tahap pembubaran. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ragam atau bentuk kelompok sosial dibedakan menjadi 2, kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur atau perilaku kolektif. Untuk kelompok sosial teratur itu terbagi lagi berdasarkan jumlah anggotanya, berdasarkan kedekatannya, berdasarkan struktur organisasinya, berdasarkan interaksinya, berdasarkan ikatannya, dan berdasarkan kepentingannya. Untuk kelompok sosial teratur berdasarkan jumlah anggotanya terbagi lagi menjadi kelompok primer atau primary group dan kelompok sekunder atau secondary group. Untuk kelompok sosial teratur berdasarkan kedekatannya terbagi lagi menjadi 2, kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok sosial teratur berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok sosial teratur berdasarkan interaksinya terbagi menjadi 2, yaitu kelompok referensi atau reference group, dan yang kedua kelompok membership atau membership group. Yang kelima, kelompok sosial teratur berdasarkan ikatannya.
terbagi menjadi dua, yaitu kelompok paguyuban atau Gemeinschaft dan kelompok patembayan atau Gesellschaft. Yang keenam, kelompok sosial teratur berdasarkan kepentingannya, terbagi menjadi dua, yaitu kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Untuk kelompok sosial tidak teratur atau perilaku kolektif, terdiri atas yang pertama, kerumunan atau crowds, yang kedua, publik, dan yang ketiga, massa. Nah, kita mulai dari pembahasan kelompok sosial teratur berdasarkan jumlah anggotanya. Nah, terbagi menjadi dua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial terkecil dan paling sederhana dengan hubungan antar anggota saling mengenal, memiliki kerjasama yang erat dan akrab. Contohnya yaitu keluarga, karena keluarga memiliki hubungan yang erat dan akrab. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terdiri dari banyak individu. Sifat hubungan antar anggota tidak saling mengenal secara pribadi dan kelangsungan kelompok cenderung tidak langgeng. Contohnya, para pedagang di pasar, kelompok kerja karyawan, koperasi, dan partai politik. Selanjutnya, kelompok sosial teratur berdasarkan kedekatannya. Terbagi menjadi dua, kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group merupakan kelompok sosial yang setiap anggotanya mengidentifikasi diri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Kelompok ini dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok. Nah, kelompok ini juga ditandai dengan kami. Sedangkan kelompok out-group merupakan kelompok sosial yang berada di luar individu sehingga individu tidak menjadi anggota kelompok. Kelompok ini ditandai dengan sikap antagonis atau antipasti terhadap kelompok lain. Adanya perasaan antipati terhadap kelompok lain dapat berubah menjadi etnosentrisme. Kelompok ini juga ditandai dengan mereka. Jadi ketika kelompok tersebut menyebutkan kami, berarti dia termasuk kelompok in-group. Sedangkan jika menyebutkan mereka, berarti dia termasuk kelompok out-group. Selanjutnya, kelompok sosial teratur berdasarkan struktur organisasinya. Ada kelompok formal dan ada kelompok informal. Apa ya bedanya? Nah, kalau kelompok formal itu merupakan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan dalam kelompok. Hubungan antar anggota pun diikat oleh aturan tegas dan mengikat. Persamaan visi, misi, dan pemahaman terhadap tujuan kelompok menjadi ciri khas kelompok formal ini. Contoh dari kelompok formal yaitu sekolah, perusahaan, dan lembaga pemerintahan. Sedangkan kelompok informal merupakan kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang jelas. Pembentukan kelompok informal ini menekankan pada hubungan kedekatan, kekeluargaan, dan keakraban antar anggotanya. Contoh dari kelompok informal ini yaitu kelompok arisan, teman sebaya, dan klik. Selanjutnya, kelompok sosial teratur berdasarkan interaksinya. Ada kelompok referensi dan ada kelompok membership. Menurut Robert Camerton ada dua tipe kelompok referensi, yaitu yang pertama tipe normatif. Berarti tipe kelompok referensi yang menentukan dasar-dasar kepribadian seseorang. Yang kedua tipe perbandingan. Berarti tipe yang menjadi pegangan bagi individu dalam menilai kepribadiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok referensi adalah kelompok sosial yang meniru suatu perilaku tertentu untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Contoh dari kelompok referensi ini yaitu cosplay, kelompok keagamaan, dan kegagalan menjadi bagian kelompok tertentu. Sedangkan kelompok membership adalah kelompok di dalamnya setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Dapat dikatakan sebagai kelompok membership jika antar anggotanya dapat mengetahui dengan jelas status keanggotaan satu sama lain. Biasanya juga diperlukan kartu sebagai bukti keanggotaan secara resmi. Namun, kelompok ini tidak memiliki kekuasaan penuh untuk memaksa seseorang
mematuhi peraturan yang ada. Contoh dari kelompok membership ini adalah kelompok masyarakat Jawa, Sunda, Batak, dan yang lainnya, serta kelompok TNI atau Polri. Selanjutnya, kelompok sosial teratur berdasarkan ikatannya. Ada kelompok paguyuban atau Gemenskap. Ada juga kelompok patembayan atau Geselskap. Apa sih bedanya? Nah, Gemenskap merupakan kehidupan bersama anggota masyarakat yang terjalin dengan hubungan batin murni, alami, dan kekal. Ikatan anggota terjadi berdasarkan rasa cinta dan kesatuan batin yang kuat. Tipe-tipe kelompok paguyuban ini, yang pertama Gemenskap by place, yang berarti merupakan bentuk kehidupan bersama yang didasari oleh kedekatan tempat tinggal. Yang kedua Gemenskap by blood, yang berarti merupakan bentuk kehidupan bersama atas dasar hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan. Yang ketiga Gemenskap of mind, merupakan bentuk kehidupan bersama berdasarkan kesamaan jiwa, pikiran, dan ideologi. Contoh dari kelompok paguyuban ialah masyarakat desa atau masyarakat tradisional yang memiliki kekerabatan dekat. Sedangkan kelompok patembayan atau Geselskap menunjukkan bentuk kehidupan bersama yang berlangsung secara singkat. Hubungan anggota kelompok ini bersifat public life, artinya hubungan yang terjalin terbuka untuk semua orang. Kelompok ini identik dengan pola pikir terbuka dan hubungan antar anggota tidak akrab dan cenderung memiliki spesialisasi kerja tinggi. Contoh dari kelompok patembayan adalah masyarakat perkotaan. Selanjutnya, kelompok sosial teratur berdasarkan kepentingannya. Ada kelompok okupasional, ada kelompok volunteer. Apa perbedaannya? Kelompok okupasional merupakan kelompok-kelompok profesi dalam masyarakat. Persamaan profesi menjadi ciri khusus munculnya kelompok okupasional ini. Kelompok ini memiliki pedoman tingkah laku bagi anggotanya yang disebut etika profesi atau kode etik profesi. Sedangkan kelompok volunteer merupakan kelompok yang memiliki kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Kepentingan tersebut bertujuan untuk kebutuhan kasih sayang, kebutuhan mengenal harga diri, kebutuhan keselamatan jiwa dan raga, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan mengembangkan potensi diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelompok sosial tidak teratur atau perilaku kolektif. Yang pertama ada kerumunan atau crowds. Kerumunan merupakan kelompok sosial yang ditandai dengan berkumpulnya orang-orang, tetapi hanya sebatas fisik tanpa pengorganisasian secara jelas. Ukuran utama kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik dan tidak ada batasan jumlah minimal atau maksimal. Interaksi antar anggota juga terjadi secara spontan dan tidak terduga. Kerumunan bersifat sementara atau temporer sehingga tidak memungkinkan tercipta tradisi, budaya, serta nilai dan norma. Nah, bentuk-bentuk dari kerumunan ini ada kerumunan formal, contohnya halayak penonton atau pendengar yang memiliki perhatian dan tujuan yang sama, kerumunan ekspresif yang telah direncanakan, dan kerumunan para pendengar khutbah. Bentuk yang kedua yaitu kerumunan yang bersifat sementara. Ada kerumunan yang kurang menyenangkan, contohnya kerumunan orang menunggu bus di halte, juga kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik, contohnya orang-orang yang sedang menyelamatkan diri dari bencana gempa, dan kerumunan penonton, contohnya kerumunan penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola. Bentuk dari kerumunan yang ketiga yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Ada kerumunan yang bertindak emosional atau acting moves, dan ada juga kerumunan yang bersifat amoral. Kelompok sosial tidak teratur atau perilaku kolektif yang kedua, publik. Publik atau publik merupakan individu yang tidak secara fisik berkumpul, tetapi interaksi yang terjalin terpusat melalui alat komunikasi ataupun pesan berantai antar individu. Interaksi dalam kelompok publik menggunakan alat-alat media massa seperti surat kabar, radio, media sosial, ataupun televisi. Nah, publik ini terbagi menjadi 3. Ada kelompok vested interest, kelompok newcomer, dan kelompok pasif. Untuk kelompok
vested interest merupakan sekelompok orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dan ingin mempertahankan kedudukan tersebut. Sedangkan kelompok newcomer merupakan sekelompok orang yang memiliki keinginan memperjuangkan kepentingan baru sekaligus berusaha merebut kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan kelompok pasif merupakan sekelompok orang yang hanya memiliki minat namun belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Kelompok ini memiliki jumlah anggota paling besar dan berada di tengah-tengah. Kelompok sosial tidak teratur atau perilaku kolektif yang ketiga adalah massa. Nah, apa sih itu massa? Massa merupakan kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tidak berkerumun di suatu tempat dan mengikuti kejadian atau peristiwa penting. Massa juga dapat diartikan sebagai kelompok yang tersebar dan relatif sangat besar. Massa juga identik dengan individu-individu yang melakukan perilaku yang sama namun di tempat yang berbeda. Kelompok massa biasanya itu menggunakan alat-alat komunikasi sama seperti pada kelompok publik. Selanjutnya yang ke-8, dinamika kelompok sosial. Apa sih itu dinamika kelompok sosial? Nah, dinamika kelompok sosial merupakan proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi, baik antar anggota kelompok maupun antar anggota suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, terdapat aspek-aspek dinamika kelompok sosial yaitu komunikasi kelompok, konflik, kohesi kelompok, kekuatan dan pemecahan masalah dalam kelompok. Adapun faktor pendorong dinamika kelompok sosial dari dalam, yaitu perbedaan kepentingan, konflik antar anggota kelompok, serta pergantian anggota kelompok. Adapun juga faktor pendorong dinamika kelompok sosial dari luar, yaitu perubahan situasi sosial, perubahan situasi ekonomi, dan perubahan situasi politik, serta faktor penghambat dinamika kelompok sosial, yaitu isolasi, lalu keinginan yang tertanam kuat, dan tradisi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.